Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Raya rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali hadir di Masjid Raya ini, salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk untuk sejenak mendengarkan taklim subuh. Salawat serta salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tercurahkan selalu kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Manusia ini sebenarnya makhluk yang lemah, Pak. Makhluk dhaif dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kalau perbandingannya sangat jauh. Kalau makhluk Allah yang lain baru lahir langsung bisa jalan. Nah, kalau kita bisa jalan itu Pak setahun. Makhluk Allah yang lain baru lahir langsung bisa makan sendiri. Kita tidak bisa. Kita makhluk yang lemah. Tapi walaupun kita makhluk yang lemah, kita ini makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling sempurna. Banyak makhluk Allah di dunia ini tidak sempurna dan bukan yang terbaik. Karena manusia ini makhluk lemah, makhluk dhaif yang penuh kekurangan, dia butuh dengan pertolongan-pertolongan. Terutama yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu manusia akan mengalami kesulitan di dalam hidup dan matinya. Ini harus kita ini dulu. Jadi karena kita ini lemah, kita butuh sesuatu yang untuk menguatkan diri kita. Kita ini Bapak Ibu sebagai manusia dhaif ini banyak kelemahan, walaupun kita punya otak untuk berpikir, tapi apa yang diberikan oleh Allah itu sangat terbatas. Kekuatan otak itu pun terbatas. Fisik kita terbatas. Fisik kita ini Pak memang bisa untuk melakukan aktivitas, tapi kalau dibandingkan dengan kekuatan hewan saja kalah gitu Pak. Kalah jauh. Namun kelebihan manusia adalah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tema yang akan kita angkat pada subuh kali ini yaitu aqarrub ilallah, sambungan dari kultum zuhur kemarin. Kita perlu membangun hubungan kita kepada Allah. Membaikkan hubungan kita, membaguskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena hubungan kita kepada Allah ini sangat penting Bapak Ibu. Mengapa sangat penting? Karena Allah itulah tempat kita bergantung, tempat kita berharap. Kita akan bisa selamat sampai ke negeri akhirat ini karena Allah. Dan Allah lah kunci segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, hidup dan mati kita. Bahkan menentukan diri kita ini adalah Allah. Sampai ke surganya Allah itu Allah yang beri kita. Bukan kita ujuk-ujuk masuk surga, hendak, karena rahman Allah. Jadi kita sangat butuh Allah. Kita perlu pertolongan Allah. Banyak orang hari ini dia dilalaikan oleh kehidupan dunia, oleh harta dan anak-anaknya. Allah ingatkan ini di dalam surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari Allah, dari mengingat Allah, dari melaksanakan perintah Allah. Antikrilah. Barang siapa berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Jadi rugi Bapak Ibu. Orang yang jauh dari Allah, orang yang lalai dari Allah, orang yang tidak mendekat kepada Allah, itu orang yang rugi. Alhamdulillah kita ini Pak, termasuk orang yang beruntung. Karena hari ini, saat ini, detik ini, kita termasuk orang-orang yang masih diberi hidayah oleh Allah. Buktinya kita bisa datang ke rumah Allah ini. Buktinya kita detik ini masih sempat duduk untuk taklim di majelis ilmu ini. Majelis ilmu ini majelis yang sangat istimewa Bapak Ibu. Sejenak kita duduk di majelis ilmu itu fadilahnya sangat banyak sekali. Banyak saudara kita tidak sempat Pak, duduk di majelis ilmu tidak sempat. Padahal waktunya banyak. Waktunya ada. Dia lalai, dia disibukkan dengan urusan dunia yang tidak pernah selesai. Sampai mati pun urusan dunia ini tidak akan pernah selesai Pak. Yakinlah itu. Nyari duit itu tidak habis-habis. Kita belum lahir Pak, duit ini lado. Orang yang paling tua di sini paling Pak Firdaus sih Pak ya. 83. Aslim. Apa belum lahir di dunia ini Pak, duit itu lado Pak. Apa kan lah tua Pak. Ah, piti lado tuh Pak. Termasuk nenek Wak Pak. Nenek kita lah lahir duit itu lado loh Pak. Lado Pak, zaman Belanda lado duit. Paling nenek kita lahir tahun 1900 berapa? Kosong paling. 901. Belanda sudah berapa ratus tahun itu. Uang sudah ada. Jadi sampai kita mati urusan dunia ini tidak akan pernah selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Takarrub ilallah ini berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata takarrub atau qarib, yang artinya dekat. Takarrub ilallah adalah mendekat kepada Allah. Nah, mendekat atau takarrub ilallah ini salah satu dalilnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini tentang Allah dekat. Di dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bacakan dulu hadisnya. Wa idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani masyan ataituhu harwala.
Ini dalil tentang taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, nah ini kan taqarrub, ini mendekatkan diri sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Sejengkal ini bahasa kita ini sekilan, Pak. Sekilan, Allah mendekat sehasta. Sehasta itu dari ujung jari sampai ke siku itu 1 hasta. Kalau Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Nah, tinggi Pak Nabi Adam itu. Hasta ini ukuran lama termasuk. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita sedepa. Sedepa ini sedepo maksud kita, Pak. Sedepa ini satu rentang tangan. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Jadi, seorang hamba yang mendekat kepada Allah dengan sedikit, Allah mendekat kepadanya banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mendekat kepada Allah ini bukan mendekat secara fisik sebenarnya. Kalau fisik Pak, ini makhluk. Kalau kita ini bisa dekat secara fisik, berdampingan, berdempetan bisa. Tapi kedekatan kita dengan Allah bukan kedekatan fisik. Kalau kedekatan kepada Allah ini tidak bisa dipahami secara hakiki. Nempel, ada jarak, bukan begitu. Atau secara harfiah, bukan. Ini harus dipahami secara majazi. Secara kiasan. Dan pendekatan kepada Allah ini harus secara syar'i. Yang mana yang syar'i itu? Itulah ibadah. Mendekat kepada Allah dengan berbagai ibadah, sholat, zikir, puasa, baca Quran, itu pendekatan kepada Allah. Lantas apakah ada pendekatan kepada Allah yang tidak syar'i? Oh ya ada, Pak. Di zaman Rasulullah masih hidup, kaum kafir, kaum musyrik itu mendekatkan diri kepada Allahnya itu ekstrim, Bapak Ibu. Dibuatnya patung. Di dalam pemahamannya patung-patung ini bisa untuk menjaga keluarganya. Sembahnya, Pak. Bahkan kalau buat patung kata Pak Asbi dari roti itu dimakannya dulu, bisa dimakan. Mereka berdalil ini bukan kami menyembah patung katanya. Sama seperti hari ini ada orang yang buat patung, begitu diagungkan, disembah. Kalau kita katakan kepadanya kamu itu menyembah patung, dia akan berkata tidak. Kami bukan menyembah patung. Ini ada dalilnya di dalam Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina takhadu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa makna ayat ini? Mereka mengambil selain Allah itu, selainnya sebagai pelindung. Aulia ini pelindung, Mbak. Dan mereka berkata, kami tidak menyembah mereka. Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Dibuatnya patung, Pak. Walaupun dia begini-begini, katanya dia tidak menyembah. Kecuali illa liyuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah agar lebih dekat lagi. Zulfa ini bertambah dekat. Nah, ini orang-orang musyrik. Banyak orang hari ini mengambil wasilah-wasilah, katanya itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Melalui makam-makam, kekeramat, perasaannya mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu adalah kemusyrikan, kesyirikan. Bapak Ibu yang saya hormati, masalah tentang kedekatan
Allah ini, Allah sudah jelaskan, membuat statement di dalam Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza dani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan orang-orang yang memohon, orang-orang yang meminta. Hendaklah mereka memenuhi seruanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Quran Al-Baqarah 186. Ini sebuah statement dari Allah, sebuah komitmen dari Allah menyatakan bahwa Allah itu dekat. Ayat ini jelas sekali Bapak Ibu. Asbabun nuzul ayat ini sewaktu Rasulullah ditanya oleh seorang Arab Badui. Apa katanya? Saat itu ada seorang Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita ini dekat sehingga kita akan bermunajat kepadanya dengan berbisik kepadanya, ataukah dia jauh sehingga harus menyerunya, manggil kuat-kuat?" Nabi kemudian diam, kemudian turun ayat ini, Pak, bahwa Allah itu dekat. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kedekatan Allah itu adalah bukan kedekatan yang kosong seperti kita ini, bukan kedekatan yang tanpa makna. Kalau kedekatan kita ini bisa jadi kedekatan tanpa makna, kita duduk sama-sama bersebelahan, Pak. Jadi itu kedekatan yang kosong. Tapi kedekatan seorang hamba kepada Allah ini kedekatan yang sinergis. Sinergis ini ada timbal balik, Pak. Kedekatan yang aplikatif. Saat kita zikir saja, kontak saja ingat atau memanggil Allah, itu kan sudah bersinergi kepada Allah. Tapi kalau kita dengan makhluk, enggak. Nah, ini ditunjukkan, dibuktikan oleh seorang hamba dengan amal-amal soleh itu bersinergi dia kepada Allah. Dengan doa dia bersinergi kepada Allah. Nyambung, Pak. Tapi kalau kita dengan kawan kita, enggak ingat kawan kita enggak nyambung, Pak. Kawan kita enggak tahu. Tapi kalau dengan Allah, langsung, Bapak Ibu. Bahkan Allah langsung. Ana inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu haitu yadhkuruni. Kita ingat Allah, Allah langsung ingat kita. Adkuruni adkurkum. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita ingat teman, ingat kawan, Pak, belum tentu kawan kita ingat kita. Belum tentu. Kalau ingat kepada Allah ini otomatis, Bapak Ibu. Ingatan kepada Allah ini bukan Allah nengok itu ingat saja, tidak. Ingatan kepada Allah ini ingatan hamba, tapi ingatan Allah kepada hamba ini berbentuk rahmat, berbentuk pertolongan, berbentuk pengawasan, berbentuk penjagaan. Ini ingatan Allah kepada kita. Jadi tidak main-main kalau kita diingat kepada Allah. Kalau ingin diingat oleh Allah, ingatlah Allah. Bukti kita diingat oleh Allah saat kita sedang berzikir kepadanya. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Nah, hubungan kepada Allah ini harus diintensifkan. Harus dimaksimalkan, Bapak Ibu. Tidak bisa sambilan. Dan kualitasnya harus ditingkatkan. Ada orang, Bapak Ibu, ala kadarnya saja dia takarub ilallah itu. Kalau sholat mungkin sekedar wajibnya saja, Pak.
Alhamdulillah sholat. Tapi dia belum mengambil keutamaan. Belum mengambil keutamaan. Maksudnya dia hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja. Belum sampai maksimal dia takarubnya itu, sholatnya itu sampai banyak, Pak. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha. Kalau ini sudah intensif, ini takarub ilallah ini luar biasa. Allah berlari menuju kita. Ini tidak main-main Bapak Ibu. Jadi Allah dekat ini, makna dekat ini, Allah memperhatikan setiap amal hambanya. Dan Allah mengabulkan doanya. Kita memohon kepada Allah karena Allah ini dekat, Allah kabul. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Saya katakan lagi bahwa takarub ilallah ini sangat penting, Pak. Jangan dianggap remeh takarub ilallah ini. Sambil ngopi Bapak Ibu, silakan. Wa ma taqarrabal ilayya abdi bi syai'in habba ilayya mimma tarattu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai, yang sudah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekat kepadaku, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi Bapak Ibu, pendekatan diri kepada Allah ini ada dua cara, dua ruang lingkup. Pertama, melakukan amal-amal fardu, itu takarub ilallah. Dan menjauhi perkara-perkara yang sudah diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Termasuk juga takarub ilallah ini adalah berinteraksi dengan sesama manusia. Melakukan ibadah sunnah. Nah, itu takarub ilallah. Kita ibadah sunnah itu sedang mendekat kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hadis yang baru kita bacakan ini, dan tidaklah hambaku mendekatiku diri kepadaku dengan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya, dan tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, walaupun amal itu ringan, amal itu kecil, Pak. Kalau continue dan istiqomah, ini sampai kepada taraf level yang sangat tinggi, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makom yang luar biasa. Kalau kita cinta kepada Allah, ini baru cinta sepihak, Pak. Ngaku, be. Ya Allah, cinta kepada Allah. Tapi membuat Allah cinta kepada kita, ini perlu pembuktian. Continue dengan melakukan amal-amal soleh, sedekah, ngasih wong, kasihan dengan wong, amal-amal sunnah, sholat sunnah, istighfar, tawadu. Allah ridho, Allah cinta kepadanya. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi kedekatan kita kepada Allah ini akan membuahkan keridhaan Allah. Kita terus mendekat, Allah akan ridho, kemudian Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah akan mudahkan rezeki kita. Bayangkan kalau kita sudah dekat dengan Allah, Pak. Dekat dengan wali kota saja, Pak, hidup kita mudah, Pak. Perasaan nak minta proyek, Pak, mudah kalau kita dekat dengan wali kota. Kalau dekat dengan Allah, wah ini tidak main-main. Kita akan diampunkan oleh Allah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Oh, kalau kita ini Bapak Ibu, hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Baru melangkah keluar rumah itu sudah 1001 masalah. Keluar rumah, tersandung kerikil, Pak, bisa anfal gitu, Pak, tanpa pertolongan Allah. Nah, itu akan kita rasakan. Dan bisa dibuktikan kalau kita memang
terus mendekat kepada Allah. Di saat kita munajat Bapak Ibu, minta kepada Allah, ya Allah, macam mana ini ya Allah? Langsung. Bayangkan kalau kita sudah bersahabat dengan Allah, kawan dengan Allah, ya Allah. Wali-wali Allah itu, kalau kita baca riwayat Ustadz, ada di zaman Nabi Musa, itu banyak wali-wali, terjadi kekeringan, waliullah disuruh berdoa. Jadi permintaannya itu mudah, kalau orang sudah dekat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pengaruh yang sangat luar biasa kalau kita semakin dekat kepada Allah, di samping memang keridhaan Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, rezeki mudah, pertolongan, dan sebagainya. Sebuah hadis yang kami bacakan di muka tadi, sebelum kita tutup nanti, kan kita baca sedikit. Bila aku telah mencintainya, jadi orang yang mendekat kepada Allah itu, akhirnya Allah akan cinta kepadanya. Akan sampai taraf Allah cinta kepadanya, maka ini akan secara otomatis fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Jadi pendengaran kita ini otomatis langsung ada terhubung kepada Allah. Wa basarahu alladhi yubsur bihi. Menjadi penglihatannya untuk ia melihat. Bayangkan kalau penglihatan kita ini disertai dengan penglihatan Allah, itu kan luar biasa Pak. Penglihatan yang sangat tajam, penglihatan yang teliti, penglihatan yang tidak ada keraguan. Wa yadahu allati yabtishu biha. Menjadi tangannya untuk ia berbuat. Jadi tangan kita jadi terampil. Megang setir, misalnya kan lagi bu motor, tangan kita ini tangan Allah. Seperti itulah kira-kira. Warijalahu allati yamshi biha. Menjadi kaki untuk ia berjalan. Wa in sa'alani a'taituhu. Dan bila ia meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Jadi kalau kita ada perlu, tinggal ngomong, ya Allah, mana nih ya Allah? Tolong ya Allah, langsung. Wala in asta'adani la u'idunahu. Dan bila ia meminta perlindungan, aku pun pasti melindunginya. Jadi otomatis Pak, kita nengok, inilah yang namanya indera keenam itu. Orang yang dekat kepada Allah, di samping dia memang dicintai Allah, indera keenamnya itu aktif. Itulah dalam istilah Minang itu alun takile ala takalam itu Pak Uco. Orang dekat dengan Allah tuh belum mau ngomongin lagi, diam ya. Tahu dia. Lah tahu solusinya. Nah, lantas Bapak Ibu, tadi itu keuntungan kalau kita dekat kepada Allah. Urusan kita mudah, Pak. Kita ini segala nak murah urusan nak mudah, Pak. Duit nak lancar, duit nak banyak, urusan nak mudah. Lantas kalau jauh bagaimana ini? Nah, ini di akhir kultum ini, kalau jauh dari Allah itu bahaya sangat luar biasa. Paling tidak 3 lah kita bahaya kalau tidak mendekat kepada Allah atau jauh dari Allah. Pertama, termasuk orang yang merugi. Ini dalam Al-Quran surah Al-Asr wal Asri. Manusia itu rugi. Yang kedua, kehidupan yang sempit. Kehidupannya itu walaupun berduit, walaupun banyak kawan, tapi kehidupan yang sempit. Merasakan bagaimana ini. Di dalam jiwanya, di dalam pemikirannya itu ada sebuah rasanya hidup nih tidak bermakna, hampa, ada tekanan dan sebagainya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang jauh dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit di sini bukan diartikan dalam hal rezeki, bukan diartikan dalam hal kemewahan duniawi, tapi dalam kehidupan ruh.
ruhaninya itu menderita, menjerit, Bapak Ibu. Itu kehidupan yang sempit. Yang ketiga, akan ditimpa kehinaan orang yang jauh dari Allah itu. Ribat alaihimudillatu aina ma tuqifu, akan ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah wa habli minallah, kecuali orang yang menghubungkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau kita tidak menghubungkan diri kepada Allah, tidak mendekat kepada Allah, duribat alaihimudillatu, akan ditimpa kehinaan. Jadi orang-orang yang jauh dari Allah itu terhina, Bapak Ibu. Kehidupannya merasa sempit dan dia termasuk orang yang merugi. Bahkan di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Surah Al-Imran 112. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari kita senantiasa berusaha untuk terus mendekat kepada Allah dengan amal wajib dan amal sunnah, sehingga kita bertambah dekat. Akhirnya Allah pun akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, selesai urusan kita. Nah, minta dunia diberi, kemudahan diberi. Bukan langsung Allah setiap kita minta langsung dinjuk. Bukan begitu. Allah akan memilihkan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau orang yang jauh dari Allah, Allah akan, jangankan dia minta, dengar suaranya dia lagi tidak galak, Pak. Dengar suaranya dia lagi tidak galak, malas Tuhan, Pak. Sehingga jangan kita tafsirkan, jangan kita artikan orang yang meminta langsung Allah lanjut itu Allah senang kepadanya. Justru terkadang minta, orang yang tidak taat minta rezekinya tambah lancar, itulah istidrot. Dia minta kepada Allah, ya Allah, macam mana nih? Langsung Allah beri. Allah tidak lagi dengar. Tapi kalau orang yang dicintai Allah minta, ya Allah, ya Allah, Allah senang mendengar doa-doa kita. Allah senang mendengar perkataan-perkataan kita. Ya Allah, ya Allah. Tahan dulu malaikat, aku nak dengar suara dia nih, ya Allah. Kepada malaikat dia ngomong. Tapi kalau orang yang tidak dicintai Allah, dia langsung minta, ya Allah, langsung nyenjuk malaikat. Bosan aku dengar ini. Orang yang tidak taat itu terkadang memang mudah dalam hal urusan duniawi. Karena Allah tidak suka kepadanya. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah menjadi orang yang beruntung dunia wal akhirah. Sekecil amal apapun itu, kalau memang diintensifkan, kalau memang diistiqomahkan, Allah akan ridho dan cinta kepada orang yang seperti ini. Ini saja, terima kasih sebagai khutbah subuh, karena masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.